yang digunakan juga masih belum spesifik, artinya masih komprehensif seperti itu. Saudara Muhammad Fadil sudah sangat baik menjelaskan dengan proses pembelajaran menggunakan bahasa Arab, namun sedikit menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika proses al-hiwar atau al-usroh materi pembelajarannya tadi difokuskan untuk kalam, maharoh kalam, ini sudah sangat baik karena menggunakan metode atau menggunakan dan dengan menyampaikan materi berbahasa Arab seperti itu. Metode campuran dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi lebih kepada proses metode ceramah yang digunakan gitu ya. Seperti itu. Kemudian media yang digunakan adalah media papan tulis dengan memanfaatkan alat ya, papan tulis, kemudian pusat pembelajaran seperti yang tadi saya katakan bahwa karena dalam video tersebut tidak melibatkan peserta didik, akhirnya pusat pembelajaran hanya terfokus kepada peserta pendidik saja seperti itu. Namun sebenarnya masih bisa dimaksimalkan ya seperti itu walaupun tidak ada peserta didiknya. Namun bagaimana saudara penyaji bisa melibatkan secara individu seperti itu. Mungkin tanya jawab gitu ya. Dengan melibatkan on cam seperti itu. Kemudian penyampaian guru baik, artikulasi jelas dan semangat prima seperti itu. Dan kemudian materi yang disampaikan belum terlalu fokus disebabkan guru tidak menjelaskan materi yang disampaikan belum terlalu fokus disebabkan guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran dari salah satu 4 maharoh yang tadi saya jelaskan. Akhirnya berpengaruh terhadap kegiatan inti dari proses pembelajaran seperti itu. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam tahap kegiatan penutup ini adalah tahap mengakhiri pembelajaran. Namun dalam tahap mengakhiri pelajaran bukan semata-mata mengakhiri pembelajaran pada saat itu. Namun bagaimana guru mampu untuk melakukan evaluasi baik secara rangkuman, kemudian bertanya maupun memberikan tugas mengenai komponen-komponen dari kegiatan penutup yang seharusnya ada pada saat Saudara Fadil menyajikan video. Kemudian yang pertama ada proses merangkum. Nah, proses merangkum di sini adalah bagaimana pendidik atau penyaji video dapat menyampaikan pokok-pokok materi dengan menyampaikan konsep maupun teori maupun prinsip dari materi pembelajaran al-usroh tadi seperti itu. Nah, maaf, saya lanjutkan. Nah, tampaknya di sini Saudara Fadil tidak merangkum tidak merangkum atau tidak membuat rangkuman mengenai materi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya kegiatan penutup adalah mengajukan pertanyaan. Nah, di apa gunanya mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan penutup, yaitu agar peserta didik dapat berpikir kembali, merekonstruksi pengetahuan yang telah dipaparkan oleh pendidik selaku penyaji materi seperti itu. Guna mengajukan pertanyaan adalah agar mengecek sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan. Kemudian fungsi dari mengajukan pertanyaan adalah mengetahui sejauh mana faktor pengetahuan maupun afektif psikomotorik yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, tampaknya mengajukan pertanyaan juga belum dipenuhi oleh saudara penyaji untuk mengetahui tingkat kepemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada memberikan tugas. Nah, memberikan tugas di sini fungsinya sebenarnya adalah untuk mengaplikasikan pemahaman-pemahaman yang telah didapatkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengajukan tugas ini atau memberikan tugas, Saudara Fadil telah memberikan tugas untuk mempraktekkan al-hiwar ya pada pertemuan selanjutnya. Dan ini sudah cukup baik dilaksanakan khusus untuk faktor atau komponen memberikan tugas seperti itu. Terakhir adalah refleksi. Proses refleksi ini pengecekan terhadap hasil pemahaman siswa dan kemudian merenungkan bagaimana proses pemanfaatan materi yang telah disampaikan oleh pendidik ya, sejauh mana penerapan dari materi yang telah disampaikan seperti itu.
Adapun terkait saran, hendaknya sebenarnya pendahuluan, kemudian kegiatan inti adalah penutup. Kegiatan pendahuluan ini tidak mesti harus dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kondisional seperti itu. Nah, alangkah lebih baik ketika komponen-komponen seluruhnya dapat terpenuhi secara maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, sarannya bahwa ketika proses tujuan telah disampaikan secara maksimal, hal inilah yang menuntun arah dan aktivitas pembelajaran menjadi lebih maksimal tadi. Akhirnya aktivitas kegiatan inti pun dapat terjalin secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan sebagaimana peraturan pemerintah yang telah dipaparkan tadi. Terakhir, kegiatan penutup hendaknya sebenarnya rangkuman, kemudian proses mengajukan pertanyaan ini adalah hal yang substantif ya. Namun sayangnya di video tersebut kurang maksimal karena Saudara Fadil hanya mengajukan pemberian tugas saja. Demikian ulasan saya, hasil review saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran jazilan li ukhtina Umairatul Zahra. Thumma nahtu ila mutakallim al-ukhra yakni akhina Adi Suwardi. Alaihi hadar surah. Kepada Lesti Cicaka Gilen, padahal dia biasa aja kecantikannya. Analan? Aman tadi. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, mubasyaratan. Mam, holas mam. Holas. Huna aku mau mereview video dari saudara Muh Ali Musa, yakni yang berkaitan dengan maharah kitabah. Langsung saja, dalam pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan salam. Yulkis salam. Summa ba'dahu, guru membuka pembelajaran dengan melafazkan al-basmalah. Summa guru membacakan absen di awal pembelajaran. Terus, namun di sini guru tidak menanyakan keadaan siswa dan persiapan mereka dalam belajar, karena dalam hal ini sangatlah perlu untuk memfokuskan perhatian murid kepada pelajaran yang akan kita berikan, karena mungkin sebelumnya dia belajar matika kah atau apa-apa, sehingga ketika kita mempertanyakan keadaannya, dia kembali fokus terhadap pelajaran yang akan kita berikan. Ini sering diajarkan biasanya di pondok pesantren modern seperti di Gontor. Sebelum masuk biasanya guru itu selalu nanya madza darsukumul ana. Nah, itu ada filosofinya tersendiri untuk memfokuskan kembali bahwa ini kita mau belajar tentang ini, seperti itu. Makanya guru harus mempertanyakan keadaan dan untuk mengalihkan perhatian murid. Seterusnya, guru sudah menyebut materi sebelumnya namun tidak mengajukan pertanyaan mengenai materi sebelumnya, hanya mengingatkan saja. Seperti di video itu dia katakan amsi kota alamna yakni an maharatil qiraah wa istima'. Tapi setelah itu tidak ditanyakan kembali seperti apa untuk mengingatkan murid mengenai materi sebelumnya. Terus yang selanjutnya Imam, yakni guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran maharah kitabah. Sebagaimana yang dijelaskan Umay tadi, akhirnya
ke dalam isinya itu kurang jelas gitu apa tujuan dan maksud dari penyampaian materi tersebut. Terus selanjutnya yaitu isi. Guru memberikan materi dengan bahasa Arab dan menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk menguatkan pemahaman siswa. Kemudian guru menjelaskan judul yang akan dibahas. Terus guru menuliskan contoh kalimat di papan tulis. Namun di situ guru memberikan contohnya tidak banyak ya, sedikit kalau melihat ke videonya. Terus guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Kemudian setelah menjelaskan materi, guru meminta kepada murid untuk memberikan contoh dari materi yang disampaikan. Karena video yang diupload oleh Saudara Ali Musa hanya berdurasi 3 menit, di situ kami tidak menemukan interaksi antara guru dan murid seperti tanya jawabnya seperti apa begitu. Ya seharusnya guru memberikan evaluasi di situ nanti tanya jawab sejauh mana pemahaman muridnya. Terus dalam penutup, karena videonya tidak sampai penutup, kami Imam Tafadhal. Tar dulu Imam. Punya saya Imam. Oh ya. Di penutup, guru tidak menutup proses pembelajaran. Guru tidak menutup proses pembelajaran karena di video tersebut tidak sampai akhir, hanya sebatas isi, itu pun hanya setengah. Guru belum memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Guru tidak memberikan motivasi terhadap siswa sebelum pelajaran ditutup. Karena mungkin memori HP-nya kecil, makanya videonya tidak sampai selesai gitu. Komentar dan saran kami untuk Saudara Ali Musa, materi yang disampaikan tidak diberi keterangan untuk kelas berapa. Seharusnya diberikan di sana untuk kelas sanawiyah kah atau aliyah kah. Terus seharusnya dalam memulai pembelajaran guru menanyakan terlebih dahulu keadaan siswa. Yang ketiga, guru seharusnya menanyakan kembali materi sebelumnya sebagai penguatan peserta didik terhadap materi sebelumnya. Yang keempat, guru seharusnya memperbanyak memberikan contoh kalimat-kalimat yang berkaitan dengan materi. Seperti di situ Maharatul Kitabah ya insya'ur romes. Dalam pemberian materinya guru hanya memberikan contoh cuman 4 atau 5. Seharusnya diperbanyak lagi untuk menguatkan pemahaman siswanya. Materi yang disampaikan terlalu sedikit untuk Saudara Ali Musa karena video yang kami lihat cuman berdurasi 3 menit. Mungkin hadza minni, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhina Abi Suryadi kita mutakallim ba'da yakni akhina Fadlin wa alaihi falyatafaddal mashkura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. Ashkuru syukran ila rais jalsati alladzi qata'ani al-fursah lian asrahad anil naqdun an ta'limi lughatul arabiyyah ala ikhwanina Muhammad Fadil
ma yata'allaqu bi ta'limihi. Afwan tashilan li wa tafhiman lakum antiku Indonesiatan. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menjelaskan, mereview, dan menganalisis hasil proses pelaksanaan pembelajaran saudara Fadil Afwan. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, seharusnya guru setidaknya melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, sebelum saya memulai menganalisis hasil proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh saudara Fadil, maka setidaknya guru harus menetapkan 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun penjelasan tentang kegiatan tersebut bisa dibaca yang telah di-share oleh host kita, saudara Imam, yaitu kegiatan pendahuluan terdiri dari 7 komponen, dan sedangkan kegiatan pendahuluan sebelumnya itu terdiri 7 komponen, dan kegiatan kedua yaitu kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran tersebut terdiri dari 4, dan kegiatan terakhir yaitu penutup. Langsung saja, karena kita telah mengetahui apa saja sih yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, maka saya langsung ke hasil analisis praktek pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. Dalam kegiatan awal, guru diharuskan memberikan salam, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan kita yang terdahulu. Nah, di sini gurunya telah melaksanakan kegiatan salam dengan baik. Nah, selanjutnya, guru minta ketua kelas atau salah satu perorangan dari kelas tersebut untuk memimpin doa. Akan tetapi dalam proses pelajaran kali ini, guru belum melaksanakannya. Dan kegiatan selanjutnya yaitu guru mengabsen siswa. Akan tetapi dalam hal ini guru pun belum melaksanakannya. Indikator yang keempat yaitu guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar. Hal ini sangat penting dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Karena apa? Karena siswa memiliki latar belakang berbeda-beda dan kondisi pada saat atau pada waktu itu. Oleh karena itu, guru harus mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya dalam memulai pembelajaran, guru harus memfokuskan jiwa dan diri peserta didik untuk menanggapi atau untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Akan tetapi dalam hal ini guru belum melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, poin yang kelima, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi apa yang akan dipelajari. Nah, akan tetapi dalam hal ini pun guru belum melaksanakannya. Patut kita garis bawahi bahwasanya mengajukan pertanyaan juga salah satu untuk mengkondisikan kesiapan mental dan untuk mereview kembali atas pelajaran yang telah disampaikan oleh guru pada minggu-minggu atau pada hari-hari sebelumnya. Karena apa? Karena ini akan mendorong para peserta didik untuk memahami dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi, kemudian menjelaskan tentang apa sih, kenapa kita belajar ini, untuk apa, dijelaskan. Karena hal ini akan memotivasi para peserta didik untuk lebih atau menambah jiwa mereka, menambah keinginan mereka dalam mempelajari pelajaran tersebut dalam mata pelajaran apapun. Apalagi kita ditujukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran bahasa Arab ini adalah pembelajaran yang gampang-gampang susah. Kadang orang bisa ngomong gampang, terkadang juga orang membilangnya susah. Oleh karena itu, guru harus memotivasi para peserta didik, kamu harus belajar ini ya. Bisa dikondisikan sesuai dengan latar belakang peserta didik tersebut. Selanjutnya, guru juga harus menjelaskan KD atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya guru di sini mengajarkan tentang hiwar yang berjudul materinya usroh. Nah, apa tujuan dasarnya? Apa
keluarga itu hal yang terpenting. Nah, akan tapi guru pun belum menjelaskan hal ini. Selanjutnya, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Nah, untuk poin yang terakhir ini, dalam kegiatan pendahuluan, guru telah melaksanakan, akan tetapi hanya sedikit, belum menyeluruh. Nah, hal ini patut pula diperhatikan karena apa? Karena arah tujuan pembelajaran itu pasti ada di pendahuluan. Setiap apapun program, pekerjaan atau agenda itu bakal akan disoroti atau akan diperhatikan yang bagian utama yaitu pendahuluannya. Mau di mana, mau dibawa kemana sih? Atau mau dibawa kemana arah dan tujuan pembelajaran ini? Nah, selanjutnya indikator kegiatan inti. Yang pertama, guru harus menentukan metode atau teknik pembelajaran apa yang akan digunakan dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Dalam hal ini, guru telah menentukan metode yang akan digunakan, yaitu metode terjemah. Kalau saya garis besari seperti metode terjemah. Karena biasanya terjemah ini disandingkan dengan metode qawaid. Akan tetapi dalam review proses pembelajaran pelaksanaan yang telah dilakukan oleh saudara Fadil, dia hanya menjelaskan tentang terjemah saja, belum memberikan qawaidnya. Maka saya menjelaskan bahwasanya metode yang digunakan oleh saudara Fadil adalah metode terjemah. Selanjutnya, guru menyajikan materi pelajaran yang akan dibahas dengan bantuan media yang telah disiapkan. Dalam hal ini, guru hanya menggunakan media papan tulis. Sebaiknya, di zaman era modern sekarang, guru harusnya lebih berinovasi dan kreatif dalam menentukan media apa yang akan digunakan. Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini berisi tentang hal-hal yang ada di pendahuluan, inti, serta evaluasi. Kalau hal ini telah direncanakan dengan baik, maka pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran akan terlaksana. Sebagaimana kita ketahui, kalaulah perencanaan sudah matang, insya Allah, walaupun tidak semuanya bisa terlaksana, akan tetapi kita menanggulangi hal-hal yang tidak, yang tidak diinginkan, atau menanggulangi hal-hal yang tidak akan dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru hanya menggunakan media papan tulis. Nah, selanjutnya poin yang ketiga dalam kegiatan inti yaitu memberi kesempatan atau guru memberi kesempatan pada masing-masing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi atas materi yang telah disajikan. Berdasarkan video pembelajaran yang telah disajikan oleh saudara Fadil, guru belum memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan terhadap guru atau diskusi terhadap kawan-kawannya. Nah, ini adalah hal yang terpenting dalam kegiatan inti. Kalaulah guru tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, maka guru akan terasa pembelajaran akan terasa tidak kurang mengena terhadap proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu guru memberikan penguatan dan koreksi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, dalam hal ini, guru pun belum melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang dipahami. Setelah guru menutup pelajaran atau setelah selesai seharusnya guru memberikan hal-hal atau memberikan kesempatan mana yang belum paham atau kalimat mana yang belum bisa dipahami. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu guru menyimpulkan materi bersama peserta didik. Hal ini pun belum guru masih sedikit memberikan clue atau memberikan kesempatan
Mada